It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di situs Edukasi Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang kripto yang legal di Indonesia. Apa saja kripto yang legal di Indonesia? Yaitu ada 383 kripto yang resmi di Indonesia ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, di video pembahasan kali ini saya sarankan kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi tentang dunia kripto hanya di channelnya Situs Edukasi Channel. Oke, baiklah, inilah dia dari Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ya, atau disingkat dengan Bapepti ya teman-teman. Menerbitkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau PERBA ya teman-teman. Nomor 11 tahun 2022 tentang penerapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Terbitnya PERBA ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah. Jelas, PLT Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko dalam keterangannya pada Rabu 10 Agustus 2022. Didit menyampaikan dalam perba tersebut ditetapkan 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto. Sebelumnya, sesuai peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2022, jenis aset kripto yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis. Namun karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bapepti serta meningkatkan pertumbuhan transaksi aset kripto, maka daftar aset kripto yang diperdagangkan diusulkan untuk disesuaikan. Baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan delisting jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian analytical hierarchy process atau disingkat dengan AHP ya teman-teman. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan. Terang Didit ya teman-teman. Perba ini mengadopsi pendekatan positif list yang bertujuan untuk memperkecil resiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan, white paper, atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bapepti Aldison menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan. Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan seperti berbasis distributed ledger technology dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP. Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai resikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia, imbuh Aldison. Perba ini juga melakukan efisiensi terhadap tata cara pengusulan aset kripto yang diperdagangkan selama bursa berjangka aset kripto belum terbentuk dengan terbitnya perba ini. Penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh tim penelitian daftar aset kripto yang beranggotakan unsur-unsur dari Bapepti, asosiasi, dan pelaku usaha, sehingga proses penilaian akan lebih cepat dan akurat. Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum, calon pedagang fisik aset kripto yang akan melakukan listing atau delisting jenis aset kripto yang telah ditetapkan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bapepti. Dengan diterbitkannya perba ini diharapkan
dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat dalam bertransaksi di pasar fisik aset kripto, pungkas Aldison. Nah, inilah daftar aset kripto yang bisa diperdagangkan. Bisa teman-teman cek ya di sini ya. Mari kita lihat teman-teman. Inilah dia aset-aset kripto yang resmi diperdagangkan atau boleh diperdagangkan di Indonesia. Investor terjamin keamanannya. Tak hanya itu saja, aplikasi ini juga sudah terdaftar di Bapepti dan Kominfo. Terakhir, ada aplikasi peluang yang dirancang oleh developer bernama sama. Aplikasi ini cukup populer dan dalam aplikasi kripto terlengkap ini, kamu tidak hanya bisa berinvestasi kripto, tapi juga bisa melakukan investasi emas dan reksadana mulai dari Rp10.000 saja. Wah, It's my life.